Selamat pagi, Oh, Pak. selamat pagi, Bu. Bapak sibuk? Nggak sibuk, Bu? Oh, Oh, silakan masuk, Bu. ya. Oke. Ada apa nih, Bu? Eh, saya mau konsultasi, Pak. Ini masalah proses belajar mengajar. Oh, iya. Dan dalam kita mengajar itu kadang-kadang kan ada masalah. Nah, saya itu pengen mencari solusi bagaimana proses pembelajaran di dalam ruangan itu berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalkan saya pikirin sendiri kan kadang-kadang saya bisa susah sekali menemukan penyelesaiannya, solusinya gitu ya. Jadi saya minta Bapak untuk bantu gitu, bantu carikan solusi. Siapa tahu nanti boleh menjadi acuan untuk saya mengajar. Oke. Jadi kedatangan Ibu pada hari ini ada masalah, Bu? Iya. Masalah dalam pembelajaran. Iya. Ibu terutama guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Saya juga ingat bahwasanya bahasa Inggris ini memang banyak kesulitan dari anak-anak ya. Iya. Nah, yang pertama sebelum kita memecahkan masalah ini, Bu, saya mengajak Ibu dulu untuk berdoa agar pembahasan kita dalam pemecahan masalah pada hari ini berjalan dengan baik. Siap, Bu? Iya. Oke. Marilah kita berdoa, Bu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Sehat. Luar biasa ya, Bu? Luar biasa. Oke, terima kasih, Bu. Nah, tadi saya dengar Ibu punya masalah dengan pembelajaran ya, Bu? Iya. Nah, setelah Ibu melakukan komunikasi dengan saya, apa harapan Ibu setelah berkomunikasi ini nanti? Nah, harapan saya setelah saya berkomunikasi, berkonsultasi dengan Bapak, saya itu menemukan solusi untuk permasalahan saya. Begitu. Itu yang saya harapkan. Nah, Ibu boleh nggak ceritakan kepada saya apa permasalahan Ibu itu seperti apa sebenarnya? Nah, saya itu kan mengajar bahasa Inggris di kelas 7, Pak. Yang notabene-nya kelas 7 itu kan baru mengenal bahasa Inggris, begitu ya. Nah, Jadi pada saat saya memulai proses belajar mengajar, otomatis ada bagian yang namanya pengucapan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tidak hanya mengenal teks, tapi juga pengucapannya harus benar. Nah, dalam masalah pengucapan ini, kadang-kadang siswa itu tidak bisa mengucapkan dengan benar, Pak. betul. Ya, itu yang jadi masalah. Karena dalam bahasa Inggris, kalau misalkan pengucapannya salah, otomatis artinya juga akan berubah, begitu. Benar sekali. Nah, itu yang jadi masalah, Pak, di kelas 7 ini. Oh, jadi artinya Ibu menemui masalah anak-anak yang baru masuk kelas 7 ini susah memahami bahasa Inggris. Iya. Karena mungkin mereka di dasar SD-nya belum pernah belajar ya. Iya. Nah, siswa kita ini kan di SD Iya. itu tidak ada diajarkan tentang masalah bahasa Inggris. Otomatis dasarnya mereka tidak punya. Jadi itu yang jadi masalah. Kemudian mereka juga kalau pada saat mengucapkan itu masih dipengaruhi dengan bahasa daerahnya, Oh, dialeknya, Pak. betul, betul. Nah, jadi saya susah sekali kalau mengajarkan, misalkan saya bilang big, mereka bilang back. Karena kalau untuk yang suku Banjar, kita kan di sekolah ini punya 2 suku siswa ya. Yang pertama itu suku Banjar, yang kedua itu adalah suku Dayak atau orang Dayak Ma'anyan. Oke. Nah, setelah saya mengajar di kelas itu beberapa kali, mereka itu mengucapkan huruf I itu ya untuk yang suku Banjar kadang-kadang dibilang jadi E. Ya, pada saat saya maunya mereka bilang big, dia bilang bad, Pak. Oh, iya. Jadi otomatis berubah artinya. Jadi itu yang saya kadang-kadang aduh bagaimana yang ngucapinnya ini supaya benar gitu, Pak. Betul. Heeh. Jadi permasalahan Ibu ini yang pertama anak-anak kelas 7 ini anak-anak yang baru ya. Iya. Yang kedua itu anak-anak kelas 7 ini
adalah anak-anak yang belum bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan fasih atau benar ini. Iya. Nah, yang ketiga ada perbedaan antara suku Banjar dan suku Dayak. Iya, Mungkin artinya pengaruh dari bahasa daerahnya. iya, nah, Gitu. mungkin bahasa yang dibawa ke sekolah itu kebanyakan bahasa ibu ya, Bu. Iya. Menuruti tempat tinggalnya masing-masing. Iya, makanya Nah, itu Pak. oke. Nah, di sini saya pengen tanya ke Ibu, apakah Ibu punya usaha setelah melihat anak-anak seperti itu? Apakah Ibu pernah punya usaha, Bu? Iya Pak, jadi sebenarnya saya itu kan berusaha ya Pak, jadi saya rencanakan nih Iya, ceritanya ya. Nah, saya rencanakan gitu gimana caranya. Jadi saya ajarkan nih, saya contohkan di depan gitu Iya. ya. Jadi di depan kelas saya baca dulu, kemudian mereka ikuti. Nah, setelah mereka ikuti itu masih ada Pak, masih ada. Makanya sampai hari ini masih ada aja yang terpengaruh gitu dengan bahasa daerahnya. Walaupun sudah dicontohkan di depan kelas, cara membacanya seperti apa begitu. Nah, itu yang masih saya anggap masalah lah Pak. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi begini Bu, anak ini sebenarnya sudah diberi contoh bagaimana cara yang mengajar dengan metode Ibu tadi sudah Ibu lakukan agar anak ini bisa ya. Iya, Tapi ternyata anak ini masih ya Bu, masih. belum berubah. Ya, maksudnya mungkin ada 1-2 orang yang bisa berubah. Oh. Kemudian nanti balik lagi, lupa lagi. Balik lagi lupa lagi. Mungkin kita sebagai guru itu Bu tidak bisa merubah semuanya langsung ya Bu. Iya. Mungkin ada tahapan-tahapan yang harus kita rubah ya Bu, Iya. secara pelan-pelan. Nah, selanjutnya apa rencana Ibu kira-kira ke depannya agar anak ini semua di dalam kelas itu bisa, kira-kira rencana Ibu agar Gitu. bisa merubahnya? Kira-kira sepertinya ya, saya berpikir gimana kalau misalkan mereka ini kan punya handphone ya Pak. Ya benar. Iya, kayaknya di handphone itu ada aplikasi yang bisa untuk merekam suara. Nah, betul sekali. Nah, Ada aplikasi. sepertinya itu bisa dipakai nanti. Jadi untuk rencananya ke depannya ini kayaknya kalau misalkan contoh di depan kelas itu mereka masih belum bisa mengingat, Oke. sepertinya lebih bagus dengan pakai rekaman. Ada rekaman ya Bu? Iya, kita bikin rekaman suara, begitu misalkan saya contohkan mengucapkannya dengan baik dan benar itu seperti apa, nanti mereka latihan di rumah. Sepertinya itu rencana yang bagus, begitu. Karena yang cuman sehari-hari kita di sekolah kan masih kurang kayaknya. Betul. Gitu. Artinya menggunakan Rekaman. rekaman HP ya? Iya, rekaman HP kan anak-anak punya, jadi bisa direkam gitu suara Betul. gurunya minimal. Iya. Nah, setelah Ibu tadi melakukan rencana ke depan menggunakan rekaman ya Bu, Iya. agar anak-anak ini bisa mendengar suara gurunya dari rekaman, mengucapkannya bagaimana pengucapan yang benar Ibu. Iya. Nah, kira-kira rencana Ibu ini kapan Ibu melakukan aksinya? Nah, karena ini kan kita sudah identifikasi masalah ya Pak. Jadi Bapak mengarahkan begitu supaya saya tahu bagaimana caranya. Sepertinya langsung diterapkan Pak. Langsung? Jadi iya, Oke. artinya pada saat saya mengajar bahasa Inggris terutama di kelas 7 pada hari Senin dan hari Kamis gitu, sepertinya itu bisa diterapkan langsung dengan saya persiapkan rekamannya. Kemudian nanti saya kirimkan ke siswa rekaman suara saya begitu. Oke, itu luar biasa sekali. Ya, jadi mereka bisa langsung belajar begitu Iya, Pak. itu rencana Ibu yang sangat mantap sekali. Ya. Nah, setelah Ibu mempunyai rencana tadi yang sudah terarah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Nah, lega Pak. Lega ya Bu? Ya, lega. Oke, Karena luar biasa. istilahnya saya dapat solusi Iya, benar. dari permasalahan yang saya punya. Iya. Kemudian kalau ada rencana kan Pak, tidak bagus kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Betul sekali Bu, itu Jadi, luar biasa. Otomatis saya juga harus berkomitmen untuk melaksanakannya Pak. Siap, Saya pikir itu. mantap itu. Uh-uh. Jadi kita mempunyai kesadaran yang penuh ya Bu. Ibu sekarang ini sudah mempunyai kesadaran yang penuh dan rencana aksi Ibu
Jadi rencana akhir ibu tadi langsung ibu laksanakan Iya, ya Bu, secepatnya ya Bu? langsung ya, karena ini kan sudah bulan Maret ya Pak. Ya, benar. Sudah bulan Maret ini bentar lagi PTS, habis Betul. itu nanti PAT. Jadi otomatis kita harus cepat latihan supaya bisa begitu. Oke. Nah ini dia Bu. Rencana ibu memang luar biasa. Itu saya mengagumi ibu. Ternyata ibu mempunyai potensi Bu. Potensi untuk merubah strategi pembelajaran ibu menjadi yang lebih baik. Ibu tentunya luar biasa sudah membuat rencana yang terarah. Nah, dengan rencana ibu tadi, ibu bisa atau berusaha semampunya merubah anak-anak itu bisa berbahasa Inggris dengan baik. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan ibu teknik stop Bu. Ada namanya teknik stop. Bagaimana permasalahan itu kita hilangkan dan kita munculkan rencana aksi kita yang akan kita pikirkan. Jadi teknik stop itu adalah merupakan pernapasan Bu. Jadi nanti ibu juga bisa menerapkan ini di kelas. Sebelum ibu masuk, ibu bisa menerapkan rencana teknik stop ini. Nah, yang pertama silakan ibu taruh tangan ibu ke sini. Ya. Oke Bu. Ini adalah teknik stop Bu. Jadi hilangkan semua pikiran. Kita menarik nafas ya Bu. Ya. Oke, sekarang ibu pejamkan mata ibu. Oke. Sekarang tariklah nafas pelan-pelan Bu. Tarik nafas Bu. Oke. Sekarang hembuskan pelan-pelan Bu. Oke. Sekarang ibu tarik lagi nafas pelan-pelan. Gerakan tangan ibu secara pelan-pelan, jari-jarinya Bu hembuskan. Sekarang ibu boleh memikirkan ibu sedang mengajar Bu. Ibu sedang mengajar bahasa Inggris Bu. Nah, di sana ibu mengajar bahasa Inggris. Semua murid-murid ibu bisa mengikuti ibu dengan berbahasa Inggris. Rencana aksi yang telah ibu terapkan tadi berjalan dengan lancar. Nah, ibu sudah membayangkan rencana aksi ibu sudah berjalan dengan baik. Oke, sekarang ibu tarik nafas secara perlahan lagi Bu. Nah, setelah itu ibu buka mata ibu, hembuskan nafasnya Bu. Nah, oke Bu. Bagaimana perasaannya Bu? Ya, lega. Lega ya Bu. Oke. Lega karena sudah memecahkan sebuah masalah. Oke, terima kasih Bu. Mantap sekali Bu. Ya, terima kasih Pak atas konsultasinya. Jadi saya bisa membuka pikiran untuk proses pembelajaran yang lebih bagus. Luar biasa. Karena dalam yang namanya pembelajaran Pak ya, kalau cuma gurunya istilahnya memaksakan satu proses, siswanya Betul. tidak bisa menerima, itu tidak akan jadi. Kita harus merubah proses. Jadi ya kita harus berubah sepertinya. Proses. Kalau misalkan strategi satu nggak bisa, jadi pindah ke Betul strategi sekali Bu. lain. Ibu sudah memikirkan itu dengan baik. Luar biasa Bu. Ya. Ya, Yang terima paling kasih. cepat adalah melaksanakannya Iya. secepatnya ya Bu. Ya konsisten ya Pak. Oke, luar biasa. Ya, Mantap sekali Bu. terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan sehingga saya bisa mengatasi permasalahan saya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada permasalahan lagi kita bisa berdiskusi Oke. lebih lanjut Pak, supaya istilahnya kita sama-sama membangun sekolah kita dengan baik. Iya, siap Bu. Ya baik, terima kasih Pak ya atas waktunya, Sama-sama, maaf Bu. mengganggu dan Tidak terima apa-apa. kasih sekali lagi atas solusinya. Siap Bu. Ya baik Pak. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih. Iya. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi Bu. Oke, saya ucapkan kepada Ibu Kira terima kasih. Ya, Pak. Dan pada hari ini kita telah berdiskusi mengenai coach dan coaches. Artinya seorang coach itu Bu, dia membimbing dan memberi solusi, dan solusinya itu sebenarnya umpan balik dari pertanyaan saya itu mengarah ke Ibu. Oh iya. Seperti yang memecahkan masalah itu Ibu. Oh begitu Ibu ya. dengan sendirinya memecahkan masalah Ibu. Seorang coach ini cuma memberi umpan balik pertanyaan, mengembangkan potensi yang ditanyakan. Iya. Ternyata potensi ini tuh ada, memang ada. Ibu bisa merubah keadaan itu menjadi lebih baik. Oh gitu. Oke. Jadi perasaan Ibu bagaimana tadi Bu? Setelah ada kegiatan tadi?
Iya, dengan adanya kegiatan yang Bapak lakukan ya, otomatis itu membuat saya terutama ya, dan juga saya yakin rekan-rekan yang lain juga seperti itu, bahwa kami sebenarnya mungkin punya potensi, hanya belum terarah Pak. Sebenarnya untuk permasalahan itu kadang-kadang kita punya solusinya, tapi kadang-kadang kita itu entah lupa, entah apa begitu, jadinya kurang terarah gitu. Dengan adanya program coaching ini, ya otomatis yang tadinya saya pikir sulit sekali ternyata bisa dilakukan gitu. Jadi terarah lah. Terarah ya. Ibu daftar grup penggerak Bu? Saya terlambat mendaftar Pak. Terlambat. Ya, tapi ada rekan-rekan yang sudah ikut, yang sudah cepat tanggap untuk mendaftar. Ya mudah-mudahan lain kali saya bisa ikut berpartisipasi. Ya, karena program ini pada dasarnya sebenarnya bagus Pak, karena untuk mengembangkan sekolah dan juga membuat siswa itu lebih percaya diri untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Betul sekali. Karena saya yakin siswa itu kan punya potensi sebenarnya Pak, cuman kadang-kadang kita guru mungkin karena masih terpaku dengan metode yang lama atau seperti apa begitu, kadang-kadang kurang berpusat ke siswa. Nah, dengan adanya program ini kan otomatis membuka wawasan guru-guru untuk lebih memusatkan pendidikan itu di peserta didiknya begitu. Luar biasa sekali. Ibu Kira? Iya. Luar biasa Ibu. Iya. Terima kasih Pak atas bimbingannya, atas ilmu yang diberikan. Semoga apa yang sudah Bapak bagi itu bisa diteruskan dan diterapkan di sekolah. Amin. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, Bro. Silakan masuk Bro. Wah. Kenapa nih Bro? Ada apa nih? Iya Pak, mau bilang soal masalahnya. Oh, punya masalah. Masalah. Punya masalah? Oke. Kira-kira nih masalah Febro nih masalah percintaan, masalah belajar, atau masalah keluarga? Belajar. Masalah belajar. Oke. Sebelum Febro mulai bercerita, Bapak akan mengajak Febro untuk berdoa. Siap Febro? Dengan berdoa semoga masalah Febro terselesaikan dengan baik. Oke, Febro. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya Febro? Baik Pak. Baik. Oke, luar biasa Febro. Yang pertama, badan sehat itu mampu membuat kita berpikir dengan terarah, tenang. Sekarang hatinya ini lagi galau atau lagi sedih atau tenang? Tenang sih. Tenang. Tapi agak galau-galau ya. Oke? Ya oke. Oke. Kalau begitu Bapak akan menciptakan suasana yang tenang untuk Febro, agar Febro mampu bercerita kepada Bapak apa yang membuat Febro datang ke sini dan ingin mencari solusi. Oke Febro, Bapak punya namanya teknik stop Febro. Teknik stop ini adalah teknik di mana kita menghilangkan pola pikir kita yang tidak baik, menghilangkan kegalauan kita untuk sejenak dan fokus pada pembicaraan. Silakan Febro, tangannya ke atas. Oke, ini namanya teknik stop Febro. Yang pertama, Febro badan lurus tegak. Oke, silahkan pejamkan mata Febro. Oke, mata Febro dipejamkan. Kemudian tariklah nafas secara perlahan dan turunkan nafas secara perlahan juga Febro. Nah, sekarang mulailah menarik nafas lagi Febro secara perlahan. Oke, sekarang keluarkan nafas secara perlahan. Febro, sekarang pikirkan apa masalah Febro itu
adalah masalah di pembelajaran. Nah, sekarang tenangkan pikiran Febro. Febro di dalam suasana yang tenang. Febro sekarang tenang dan tenang. Dan mulailah bercerita dengan nada yang santai dan tenang. Siap Febro? Oke. Mulailah buka matanya Febro. Oke. Bagaimana perasaannya Febro? Agak lumayan, enak? Oke, luar biasa. Ngomong-ngomong tadi masalah dalam pembelajaran. Boleh nggak Febro ceritakan kepada Bapak? Boleh, ceritanya sepanjang-panjangnya boleh Febro. Yang penting Bapak tahu apa sih masalah Febro sebenarnya? Tentang kita Pak, misalnya pelajaran matematika. Oh, pelajaran matematika Febro. Iya. Oh, silakan ceritakan. Kan gini Pak, saya ya dalam matematika saya kan kurang bisa. Oh iya. Misalnya ya bisa selalu terlambat untuk tugas. Terlambat menunggu tugas. Ya. Ngertinya apa itu? Apa? Emang nggak ngertinya. Sama nggak ngerti? Iya. Oke. Ulang. Berarti yang pertama tadi Febro mempunyai masalah terlambat mengumpul tugas. Oh, tugas. Yang kedua Febro tidak mengerti ya Febro? Ngerti. Tidak mengerti. Oke. Yang pertama adalah terlambat mengumpul tugas, yang kedua adalah tidak mengerti. Apa alasan Febro sehingga Febro itu terlambat mengumpul tugas? Boleh nggak ceritakan kepada Bapak? Ini ya Pak. Ya zaman sekarang Pak ya apa ya? Game Pak ya. Oh, Febro suka main game. Ya, Pak. Oke. Jadi keasikan main game, Febro akhirnya terlambat mengumpul tugas. Yang kedua adalah tidak mengerti. Kira-kira soal matematika itu yang membuat Febro tidak mengerti itu apa? Kan ketika guru menjelaskannya Pak, gurunya menyuruh apa itu dari jawabannya saya kan nggak ngerti. Iya benar. Sebenarnya kan harusnya dijelaskan terlebih dahulu. Oh dijelaskan. Ya, ibunya langsung ngasih soalnya Pak, saya kan nggak ngerti. Ya, itu. Tapi teman-teman Febro yang lain bisa nggak menjawab? Bisa. Ya. Oh artinya semua teman-teman Febro bisa, hanya Febro yang tidak bisa. Nah dari Bapak lihat cerita ini, pertama Febro terlambat mengumpul tugas karena Febro keasikan main game. Yang kedua adalah Febro tidak mengerti dengan mata pelajaran itu. Nah, ada nggak sih ini adalah permasalahan Febro? Ada nggak sih usaha Febro agar Febro itu tidak terlambat lagi mengumpul tugas? Ada nggak yang pernah diusahakan Febro? Ada. Seperti apa? Kira-kira. Seperti ketika ibunya kerjakan tugas. Oke. Kita main gamenya Pak dibatasi. Oh dibatasi. Ya, dibatasi. Sudah. Jadi Febro mengatasi yang terlambat mengumpul tugas tadi. Yang pertama Febro ketika mendapatkan tugas langsung mengerjakan tugas terlebih dahulu. Oke, ini luar biasa Febro. Kamu sudah hebat. Yang kedua ketika apa yang tadi tidak mengerti ya. Nah, yang kedua ini ketika tidak mengerti, apa ada usaha Febro agar Febro itu cepat mengerti? Bertanya, iya betul sekali. Soalnya dulu Pak saya diam. Oh, artinya dulu itu Febro malu bertanya. Malu bertanya. Sekarang sudah mulai berani bertanya. Berarti ada gerakan aksi Febro yang membuat Febro sekarang bisa berubah. Yang pertama, terlambat mengumpul tugas, Febro ketika dapat tugas langsung mengerjakan tugas, baru main game. Main gamenya sudah dibatasi. Yang kedua, Febro tidak mengerti dan akhirnya Febro melakukan perubahan, membiasakan diri untuk bertanya. Artinya Febro mendekati gurunya dan bertanya, Bu, ini bagaimana jalan penyelesaiannya? Iya caranya. Oke, luar biasa Febro. Ini adalah usaha Febro mengatasi permasalahan Febro. Itu mantap sekali Febro. Nah kan Febro punya jalan sendiri. Artinya masalah ini dapat dipecahkan oleh Febro dengan ada perubahan.
perubahan pertama tadi. Febro sudah mengerjakan tugas tepat waktu dan baru main game. Yang kedua, Febro ketika tidak mengerti langsung bertanya kepada guru. Tidak malu-malu lagi ya Febro? Oke. Kira-kira rencana aksi ini kapan Febro akan melakukannya? Ketika pas pelajaran matematika. Ketika pas pelajaran matematika. Oke, nanti gimana ceritanya? Ya, menggunakan ibu memberi saya soal tertunda kalau saya bilang nanti bukan adalah Oke, langsung bertanya. Bu gimana ini Bu? Oke, yang mau tugas tadi gimana? Ketika ada tugas, buat tugas dulu baru main game. Oke, luar biasa sekali Febro. Itu adalah sesuatu yang keluar dari hati Febro sendiri. Bagaimana caranya Febro mengatasinya? Itu luar biasa Febro. Artinya Febro menyadari. Febro menyadari, telah menyadari bahwasanya dengan adanya perubahan tingkah laku yang dilakukan Febro itu luar biasa Febro. Tingkah laku itu yang telah dibentuk oleh Febro, diyakini oleh Febro, akhirnya permasalahan Febro sekarang teratasi. Bagaimana perasaan Febro sekarang? Ya tenang Pak. Tenang, karena permasalahannya teratasi. Oke, Febro. Nah, di sini Bapak ucapkan Febro harus bersemangat, jalankan tanggung jawabnya dengan benar, kumpul tugas dengan benar. Jangan malu bertanya. Febro sudah mulai berusaha untuk selalu bertanya ketika Febro tidak mengerti. Iya Febro? Ya Pak. Oke. Sekarang Febro kalau sudah memahami rencana Febro ke depan, Febro akan melaksanakannya secepatnya ya Febro. Oke, luar biasa Febro. Iya. Bagaimana perasaannya lagi? Sudah enak? Tenang Pak. Oke. Semangat Febro. Ya Pak. Oke Pak. Iya.